Assalamualaikum, apa kabar teman-teman Millionaires Club? Selamat datang di episode yang terakhir. Dan kali ini saya dongengin Anda, saya tidak beradegan, tentang Bu Nali dan Romli saat mudanya. Kenapa mereka begitu bersahabat? Karena banyak kemiripan. Satu ketika setelah bulan Ramadan dan Lebaran, Bu Nali dan Romli bertemu dan mereka saling mentertawakan muka temannya masing-masing. Kenapa? Karena mukanya si Romli sama dengan Bu Nali, gosong mukanya dan giginya tanggal 1 serta kepalanya benjol. Dan Romli tanya sama Bu Nali, "Li, kamu kenapa? Kok gigimu rompal gitu?" Ini gara-gara waktu ada kebakaran di rumah tetangga, saya bantu untuk supaya kebakarannya tidak kemana-mana. Setelah mobil kebakaran datang, saya ikut nyiram pakai ember. Nah, ternyata pas saat itu saya ngantuk dan saya menguap, ada kompor LPG meledak dan kena muka saya. Ya ini akhirnya bonyok mulut saya, gigi saya tanggal 1. Nah, kalau kamu sendiri kenapa mukamu kok gosong gitu? Jadi jelek gitu? Ya, ini sebabnya. Gara-gara mercon. Kok bisa gara-gara mercon mukamu gosong? Nah, begini. Waktu itu ada orang jual bakso, rombong bakso. Saat dia lewat, nah, saya iseng. Saya lempari mercon ini ke rombong bakso, tukang bakso itu, lalu saya lari sembunyi sambil saya merokok. Nah, pas saya merokok, ketahuan di mana tempat saya bersembunyi. Mungkin karena kelihatan asapnya. Akhirnya, dia ngambil kuahnya, dia disiram langsung ke muka saya. Gosong gini nih. Oh, parah kamu ini ya, suka iseng gitu. Lah, kalau kamu sendiri kenapa kepalamu benjol? Ini juga sama. Ya, waktu rombong bakso juga saya kerjain, saya lempari yang namanya mercon juga. Begitu saya lempar, saya sembunyi sambil rokokan. Ternyata dia tahu kelihatan kepala saya kayaknya. Dia ambil itu sendok bakso, dia pukulkan ke kepala saya, bocor, benjol. Lah terus kenapa itu gigimu juga tongos kayak saya? Ya, kayaknya kita ini senasib deh. Waktu itu ada cewek sama cowok lagi jalan. Aku kan belum punya cewek. Aku merasa, wah ini harus dikerjain nih. Kok muka jelek gitu dapat cewek bahenol dan cantik lagi. Sambil aku merokok, aku mau kerjain dia pakai mercon. Lah kok bisa mercon kamu lempar ke orangnya, kok mukamu yang bonyok? Ini masalahnya. Kan saya merokok, saya lempar. Ternyata yang saya lempar bukan merconnya. Lah, lalu apa yang kamu lempar? Yang saya lempar itu rokoknya. Merconnya saya rokok. Akhirnya meledak. Ya kayak gini, jedir, bibir saya hancur. Assalamualaikum, apa kabar rekan-rekan di Millionaires Club di episode kita yang terakhir. Ya, itulah tadi Anda sudah melihat bagaimana Bu Nali dan Romli melewatkan masa mudanya penuh dengan keisengan dan hampir tidak fokus dengan apa yang mau dia kerjakan ke depan. Nah, tentu saja karena kita berada di dalam bisnis yang luar biasa ini, mari kita hindari watak dan sikap seperti itu, suka ngerjai orang. Tapi tidak bisa dipungkiri, selama saya menemani rekan-rekan membangun program ini, ada pula orang-orang yang memperlakukan bisnis ini ibaratnya tukang ini dari siapa? Memperlakukan mentornya seperti tukang pijat, memperlakukan bisnisnya seperti tukang urut. Ketika dia capek, dia cari bisnis ini.
Dan ketika dia sudah merasa lega kembali, dia tinggalkan dan tidak tahu kapan kembalinya. Nah, teman-teman, saya ucapkan selamat bagi Anda yang sudah memasuki etape kali ini, menaiki tangga menjadi core leader, eksekutif core leader, bahkan menjadi seorang new business partner. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Yang pertama, marilah kita menyamakan antara PIN yang kita pegang, yang Anda terima, dengan volume bisnis. Kita tahu bahwa seorang bisnis partner Allianz bukanlah orang yang memiliki akumulasi omset 300 juta ALP dan persistensi saja. Makna yang saya pahami adalah mereka adalah partner bisnis perusahaan kelas dunia. Dia adalah orang yang memiliki kemampuan di dalam membangun manpower-nya dengan baik, menjadi perwakilan resmi dari Allianz untuk membangun sistem distribusi. Nah, tentu saja keahlian yang dibutuhkan adalah tidak hanya sekedar untuk memiliki omset. Bagaimana dia membangun bisnisnya secara sengaja, ini menjadi sangat penting. Dia membangun bisnisnya mulai dari presentasi, follow up, handling objection, menghadapi tantangan dan kendala dengan grup yang bermacam ragam latar belakang, status sosial, dan pendidikan. Ini selayaknya bisa dilakukan secara mandiri, tak lagi ditemani secara fisik oleh mentornya atau upline-nya. Semakin lama kita tergantung dari upline, maka bisnis Anda sebenarnya tidak berada di dalam kontrol Anda sendiri. Dan ini yang akan mencemaskan Anda dan kami. Tapi yang dimaksud dengan tidak membutuhkan peran fisik, itu Anda membutuhkan peran mentor Anda dalam fungsi konsultasi. Tapi ada juga yang melakukan secara ekstrim. Sampai dia pada level bahwa saya tidak butuh upline karena saya bisa kerjakan sendiri, sehingga akhirnya dia mulai berpikir tanpa upline saya juga bisa sukses. Wes angel. Ada hal yang nggak saya sukai dari bisnis seperti ini adalah ketika kita masuk di bisnis ini dengan motivasi saling bekerja sama dan kita mengajarkan agar mereka memiliki kemandirian secara baik, muncul satu tuntutan bahwa upline saya tidak menolong saya, upline saya tidak membantu saya, dia tidak pernah ada di bisnis ini. Seakan-akan kesuksesan kita itu 100% di tangan orang lain. Kalau Anda terjebak di dalam pemikiran itu, maka bisnis Anda tidak akan pernah besar sampai kapanpun. Dan yang mengerikan di bisnis ini adalah bisnis ini diduplikasi. Bayangkan jika Anda mempunyai 10 orang, 100% semuanya di tangan Anda. Menjadi 100 orang, 100% di tangan Anda. 1000 orang, 100% membutuhkan fisik Anda. Bagaimana kalau mereka menirunya? Anda akan berada di 1000 titik pada hari yang sama, dan menurut saya itu nonsense, itu tidak mungkin. Karena itulah teman-teman, melalui New Univision dengan program Millionaires Club ini, Anda diajak untuk menjadi seorang profesional network marketing, profesional network builder. Banyak orang yang masih menjalankan bisnis ini secara amatiran. Tahu amatir? Apakah seorang pelaku bisnis amatir hasilnya lebih kecil daripada seorang profesional? Tidak. Ukuran seseorang disebut amatir tidak diukur dari berapa omset yang bisa dia ciptakan. Bisa jadi dia lebih hebat. Seperti halnya kalau mau tinju, ya, petinju amatir belum tentu selalu dikalahkan oleh petinju profesional. Masalahnya adalah apakah komitmen itu dimiliki, apakah tidak. Jadi perbedaannya adalah dari komitmen. Pada saat kita omsetnya naik, income naik, apakah Anda ada di bisnis ini? Pada saat apa yang Anda inginkan itu tidak terjadi, entah karena faktor apapun, apakah Anda juga tetap berada bersama kami? Ini menunjukkan profesionalisme Anda membangun bisnis ini. Bayangkan, kita masuk di industri asuransi, baru jalan 1 tahun. Karena Anda tidak merasa mendapatkan apa yang Anda peroleh, nasabah yang sudah menandatangani kontrak polis selama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tiba-tiba Anda tinggalkan begitu saja. Apa yang terjadi?
tentu saja akan muncul kekecewaan. Inilah yang seringkali menjadi keluhan banyak nasabah, bahwa agennya sudah tidak tahu entah pergi kemana. Wah repot sampai butuh teror nih ya. Dan orang-orang yang selalu bertahan di bisnisnya, dia akan mendapatkan hasil yang lebih besar dari apa yang dia kira sesungguhnya. Nah, karena itulah selama Anda mempunyai cara pandang yang kurang tepat, bisnis Anda juga akan terjadi seperti itu. Padahal, apa sih yang menyebabkan seseorang itu tidak mau mandiri? Bukan karena dia tidak mampu, hanya karena dia salah menilai dirinya. Dia pikir bahwa dirinya itu tidak lebih besar daripada orang lain. Coba Anda perhatikan diri Anda masing-masing. Bukankah Anda adalah seorang pribadi yang unik? Anda memiliki talenta, kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Paling tidak dari daftar nama Anda aja, itu sudah membuktikan bahwa kalau Anda punya daftar nama, saya yang langsung masuk ke daftar nama Anda, belum tentu dia langsung akan bergabung. Apakah karena saya lebih buruk presentasinya? Bisa jadi tidak. Bisa jadi kemampuan presentasi mentor Anda lebih bagus. Masalahnya karena tidak kenal, sehingga tidak bergabung pula. Jadi Anda memiliki potensi, memiliki sumber daya yang cukup sebenarnya untuk menjadi sesuatu yang Anda inginkan. Nah, sekarang bagaimana caranya Anda mempunyai bisnis dengan penghasilan yang terus meningkat? Kuncinya sebenarnya bukan pada PIN-nya, bukan pada peringkat BP-nya, tetapi pada pondasi yang ada di dalam peringkat itulah yang sebenarnya menjadi penentu. Anda bisa lihat di Allianz tahun 2019, pencapaian peringkat tertinggi yang kita kenal dengan $1 million income team bintang 38, itu dia mencapainya bukan dari penjualan pribadi, tetapi dari kemampuan memanage seluruh timnya. Jika dia mampu memanage seluruh timnya, maka berarti beliau membutuhkan keahlian lebih dari sekedar bisa menjual sebuah polis dan melayani nasabah. Berapa jumlah manpower yang dia miliki? Itulah sebabnya, jika Anda mengikuti program Millionaires Club, Anda fokus kepada level yang kedua. Level pertama adalah menjadi core person, level kedua adalah menjadi seorang core leader. Anda sedang membangun miniatur bisnis seorang MD IT. Kenapa? Karena kita tahu seorang core leader adalah seseorang yang memiliki organisasi. Apakah Anda di posisi bisnis eksekutif ataukah Anda di posisi bisnis partner? Banyak sekali orang yang posisinya tinggi, tapi dia tidak punya manpower. Itu stresnya akan luar biasa. Tetapi ketika Anda mempunyai manpower yang besar dan Anda bisa kelola dengan baik menggunakan sistem yang sudah disarankan melalui New Univision, alasan Anda untuk berhenti dari bisnis seperti ini itu akan banyak tertutupi karena banyak orang di dalam grup Anda yang mengharapkan masa depannya melalui Anda. Inilah manisnya bisnis ini, bahwa fokus kita bukan hanya sekedar Anda menjadi sukses, tapi membantu orang lain, menolong orang lain untuk bisa mencapai impiannya. Dan rumus di bisnis ini adalah bantu orang lain terlebih dahulu untuk sukses, barulah Anda berhasil. Masalahnya adalah di Allianz ini, Anda tidak cukup memahami maksud kami membantu level 1, level 2, level 3 atau generasi 1, 2, 3 hanya karena posisi kita masih menjadi seorang bisnis eksekutif. Itulah sebabnya teman-teman, Anda perlu memahami bahwa peringkat bisnis partner itu penting sekali untuk menaikkan cakrawala berpikir Anda tentang maksud yang sesungguhnya dari Allianz. Bahwa Allianz membangun marketing plan-nya dengan konsep yang terbaru ini bukan supaya Anda menjadi BP dengan cara yang gampang, tetapi karena melalui Anda, maka Allianz memiliki manpower yang besar. Dan karena Anda menjadi seorang BP, berapapun orang yang ada di dalam bisnis Anda mendapatkan prosentase overriding per orang, per titik. Bahkan Anda mendapatkan bonus generasi itu hingga 8 generasi. Anda bisa membayangkan betapa luar biasanya income yang nanti akan Anda terima ketika Anda memahami esensi membangun bisnis ini. Karena itulah saya dorong Anda semua untuk belajar bagaimana kita
memahami seni mempengaruhi orang lain. Karena Anda mensponsori orang berbagai latar belakang. Pengetahuan berbeda, keuangannya berbeda, status sosialnya tidak sama. Mari kita banyak belajar membaca buku, terus Anda lakukan konsultasi dengan mentor Anda, dan lakukan semua proses itu dengan benar, meskipun hasilnya belum memuaskan. Mari kita sukses bersama-sama. Mudah-mudahan vlog ini bermanfaat untuk Anda semua, dan kita akan ketemu di season berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi. Terima kasih.